Hai guys, welcome to Ruang Gelap. Kali ini kita akan sedikit merumpi kayaknya ya. Ini bukan ngerumpi sih, ini tuh lebih ke informasi lebih banyak tentang Nicole Kessinger, yaitu selingkuhannya si Chris Watts yang membunuh dua anaknya dan istrinya sendiri yang sedang hamil. Gak tahu kenapa gue selalu depresi tiap kali ingat kejahatan si Chris Watts. Chris Watts ini membunuh keluarganya pada 13 Agustus 2018 lalu. Istrinya Shanann Watts, Sissy atau Cecil, dan Bella, dan juga anak dalam kandungan Shanann. Kalau kalian mau tahu lebih banyak tentang Chris Watts, kalian bisa nonton filmnya di American Murder? Murder Neighbor. What was that? Ini film dokumenternya bagus banget. Tapi karena durasi ya, jadi nggak semuanya itu diungkapkan di film ini. Dan juga banyak informasi-informasi baru yang super menarik tentang kasus ini yang bakal kita bicarakan sekarang. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum klik subscribe, like, or comment this video, do it now. Jadi sebelumnya di film ini, si selingkuhannya yang bernama Nicole ini bilang kalau dia itu nggak tahu Chris ini tuh membunuh semua anggota keluarganya demi dia. Tapi ternyata Nicole ini kayaknya nggak berkata jujur. Soalnya Nicole ini pernah menggoogle nama Shanann pada tahun 2017. Sejak Shanann ini bertemu dengan keluarga Nicole di sebuah acara fireworks, gue nggak tahu acara apa, dan Shanann ini ternyata memang aktif banget di Facebook. Dia banyak upload, banyak banget video. Jadi kemungkinan besar Nicole ini memiliki obsesi pada Shanann. Karena setelah dia menggoogle nama Shanann pada tahun 2017, di tahun 2018, pertengahan tahun itu, Nicole ini tiba-tiba bekerja di perusahaan yang sama dengan Chris Watts. Coincidence? Don't think so. Semenjak dia pindah ke perusahaan Chris, mereka ini menjalin hubungan diam-diam di belakang Shanann. Jadi banyak orang yang berspekulasi Nicole ini sebenarnya tahu kalau Chris memiliki rencana untuk membunuh semua keluarganya. Tapi Nicole itu langsung memanggil pengacara untuk melindunginya, dan Chris ini ternyata juga melindungi Nicole. Dia enggak mengatakan kalau Nicole enggak terlibat, tapi dia juga enggak mengatakan kalau Nicole terlibat. Jadi ya Chris benar-benar bungkam mulut. Menurut kesaksian Chris, dia mengatakan bahwa apapun yang terjadi antara dia dan Nicole akan dia bawa ke dalam kuburnya dan gak akan pernah dia expose ke media. Yang membuat orang bingung hal-hal buruk apa yang dimaksud oleh Chris. Soalnya Chris ini lumayan terbuka saat dia membicarakan hubungan dia dengan Nicole yang pokoknya sangat abnormal. Jadi hal-hal buruk apalagi yang nggak bisa dibicarakan oleh Chris, padahal dia membicarakan hal-hal buruk itu ke semua orang. Di malam saat Chris membunuh Shanann, Sissy, dan Bella, Chris ini sempat teleponan dengan Nicole selama 1 jam 11 menit. Dan masing-masing Nicole dan Chris bilang mereka enggak inget apa yang mereka bicarakan pada malam itu. Percaya nggak? Sejam 11 menit lu nggak inget apapun yang lu bicarain? Persis di malam sebelum terjadinya pembunuhan. Fishy, so fishy. Nicole ini nggak punya alibi sama sekali saat terjadinya pembunuhan. Makanya dia ini sempat panik saat Chris menyatakan Chris itu nggak bersalah. Tapi ya jelas aja Chris bersalah kok. Jejaknya, mobilnya, GPS-nya itu sudah cukup banget untuk mengumpulkan bukti kalau dialah yang membunuh. Cuman masalahnya sekarang itu Nicole beneran nggak sih nggak terlibat dalam kasus ini? Itu yang diperdebatkan oleh orang-orang. Menurut kesaksian Chris, Nicole ini sempat 2 kali datang ke rumah Shanann, rumah di mana keluarga Chris ini tinggal. Ya, Chris ini jadi tinggal di rumahnya Shanann, guys. Chris ini sempat membawa Nicole ke rumahnya saat Shanann, Sissy, dan Bella itu lagi tidur. 2 kali, diem-diem. Berani banget gak sih? Terus si Nicole ini sempat memasukkan kristal ke bawah tempat tidur Sissy. Nah,
kristalnya tuh kristal apa kita nggak tahu. Kenapa gue membicarakan soal kristal? Gue juga nggak paham nih soal kayak ilmu hitam dan kristal. Tapi Nicole ini bilang ke Chris kalau dia tuh bisa ngomong dengan arwah nenek moyangnya melalui kristal. Jadi Nicole ini nggak tahu punya kemampuan spiritual apa gimana, tapi dia itu meyakinkan Chris bahwa kristal itu memiliki energi yang sangat besar. Nah, kristal yang dia taruh di bawah tempat tidur Sisi itu kita nggak pernah tahu apakah itu batu biasa atau beneran kristal, dan kalau itu emang kristal, kenapa di bawah kasur Sisi? Seperti yang gue bilang sebelumnya, Nicole ini terobsesi dengan Shannon. Jadi dia tuh sering nontonin video-video Facebook Shannon, dan saat Shannon itu ngomongin soal Chris yang bagi dia tuh suami ideal, ayah yang baik, Nicole ini selalu marah ke Chris karena dia nggak seneng Shannon tuh ngomongin bahwa Chris tuh sayang banget sama keluarganya. Yang di mata gue memang kelihatan banget Nicole ini obsessed with Shannon. Dia tuh somehow kayak pengen jadi Shannon, pengen punya semua hal yang Shannon miliki. Salah satunya mengambil Chris dari Shannon. Karena hidup Shannon ya memang happy, sedangkan Nicole ini guys, kayak gimana ya, setiap kali nih kalau ada kasus kejahatan yang mengungkit nama-nama orang itu viral banget, pasti bakal ada teman atau sahabat atau keluarga yang bakal kayak membuat video atau ngomong ke media tentang kehidupan orang yang lagi viral itu. Kayak Chris Watts itu banyak banget orang yang bikin video tentang dia, bahwa Chris ini punya kayak ya semacam relationship issues yang tentu aja kita nggak tahu kebenarannya, apakah orang ini cuma pengen tenar selama 5 menit dalam video mereka atau memang hal itu benar. Tapi ini tuh memang biasa terjadi ya, biasalah guys kalau kalian kayak ada artis apa gitu yang lagi up, terus nanti teman SD-nya lah yang bilang oh iya dia tuh orangnya baik bla 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 kayak gitu kan. Nah tapi Nicole tuh waktu kasus ini bener-bener booming banget, nama Nicole itu kayak everywhere, nggak ada satu orang pun yang kayak bikin video klarifikasi atau ngomong sesuatu kayak tentang Nicole. Nggak ada temen SD, temen SMP atau mantan pacar, kayak nggak ada sama sekali. Kayak dia tuh nggak kenal siapa-siapa atau nggak ada orang yang bener-bener kenal dengan dia, yang membuat banyak orang tuh bingung. Nicole ini kayak out of nowhere dateng gitu, gak ada orang yang kenal sama dia dan gak ada yang say something about her. Kok gue julid banget ya? Enggak guys, ini bukan julid, kayak gue tuh cuman bingung aja. Which when I heard about this, it's true. Kayak how? Kalau ini tuh belum shady enough, si Nicole ini waktu Shannon, Bella dan Sisi itu hilang, si Nicole ini menghubungi Chris dan bilang kalau oh ya udah cincin kawin lu dijual aja. Cincin kawin dijual? Woi, ini Shannon-nya aja nggak tahu nih apakah hilang, ngambek. Masa iya baru hilang berapa hari cincin nikahnya si Chris disuruh langsung dijual? Oke, let's say kalau memang sesuatu terjadi pada Shannon. Nah tapi kan Sisi sama Bella kita nggak tahu tuh mereka apa di sekolah, apa mereka dititipin ke orang lain. At least ya, kalau memang Nicole itu setidaknya punya sedikit rasa kasihan apa gimana, mungkin dia bisa bilang kan, oh ya udah cincin nikah kalian disimpan aja, siapa tahu untuk Sisi dan Bella anak mereka, kenang-kenangan dari mama mereka yang hilang gitu kan. Tapi ini enggak, kayak oh ya udah jual aja. Terus Nicole ini juga cari-cari dress untuk nikahan, wedding gown, wedding dress. Shannon sama Chris aja belum cerai, lu udah cari gaun nikah gitu. Kecuali kalau Nicole ini tahu Shannon itu udah nggak ada, Sisi dan Bella juga udah nggak ada. Satu hal lagi yang juga gue perlu mention, di malam sebelum Chris membunuh keluarganya itu, Nicole menyuruh Chris untuk dengerin lagu Metallica yang berjudul Battery berulang-ulang kali. Gue bacain sedikit liriknya ya. Mungkin kalian bisa baca di sini. Lashing out the action, returning a reaction. Weak are ripped and torn away. Hypnotizing power, crushing all that cower. Battery is here to stay. Smashing through the boundaries, lunacy has found me. Cannot stop the battery. Pounding out aggression turns into obsessions.
cannot kill the family. Merinding. Battery is found in me. Lagu ini tuh diputar Chris berulang-ulang tepat sebelum dia membunuh keluarganya. I don't know what happened, tapi kayaknya Nicole ini emang so effing shady. Hopefully polisi bisa menemukan bukti jelas apakah Nicole ini bersalah atau enggak. Karena if she knows, kalau dia tahu dan dia berusaha untuk menyetop Chris atau ngasih tahu Shannon kalau mereka dalam bahaya, mungkin Shannon, Bella, Sissy dan anak dalam kandungan Shannon itu masih hidup hingga sekarang. Oh my god, gue kesel banget. Anyways, kalau ada informasi lebih lanjut tentang Chris Watt dan Nicole Kessinger, Ruang Gelap akan terus mengupdate kalian. So jangan lupa untuk subscribe. See you guys on the next video. Stay safe and stay alive.